kita persilakan untuk Ananda Fakih untuk menyampaikan uraian hikmahnya pada malam hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak, suaranya kurang kompak. Pakai ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal wujuda bi Muhammadinil mahmud wastafa'u fakana khairu mab'udin wa khairu mawlud wa atamma makarimal akhlaq. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan grup Sholawat Syafaat Al-Habsyi Kereng Bangkirai, Bapak Marlan, Bapak, Ibu, teman-teman dan warga Kereng Bangkirai yang fakih memuliakan, hadirin hadirat dan tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menumpahkan curahan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan baginda alam, kepada Rasul sang pemimpin umat. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Tak lain dan tak bukan Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sungguh merupakan kehormatan bagi faqih dapat bertemu, dapat bersilaturahmi dengan Bapak, Ibu, teman-teman dan warga Kereng Bangkirai yang tampan, yang cantik-cantik nanti. Hadirin semuanya sehat? Sehat hadirin? Sehat. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita pada acara maulid malam ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Maulid adalah bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lagi dihadirkan oleh Allah ke dunia ini, maka alam semesta memuji akan kehadiran Rasulullah. Bahkan burung-burung yang terbang pun memuji dan memuja tatkala Rasulullah dilahirkan ke dunia ini. Makanya tatkala kita membaca syair, ada kalimat yang berbunyi, Rahatil atya'u tashudu bilayalil maulidi wa bari'un nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Semuanya, Rahatil atya'u tashudu bilayalil maulidi wa bari'un nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bari'un nuri yabdu
layalil maulidi, fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Ini syair yang mengatakan burung-burung yang terbang tatkala Rasulullah dilahirkan ke dunia. Bumi berguncang bahagia menyambut kelahiran Rasulullah. Langit-langit gemetar dan cahaya bersinar terang. Para malaikat gemuruh bertasbih, tahmid, tahlil dan takbir menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, meneladani akhlak kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah topik bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau berbicara tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sulit rasanya mengukir kata-kata untuk melukiskan keagungan serta kemuliaan akhlaknya. Beliau adalah sosok manusia yang tampan rupawan, sopan tutur katanya, santun perilakunya, hormat kepada yang tua dan sayang kepada yang muda. Selama mengajak dan pantang mengejek, disayangi oleh kawan dan disegani oleh lawan. Betul hadirin? Rasulullah itu bukan hanya mencontohkan kepada umatnya, tetapi juga merupakan percontohan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Lalu, apa yang dapat kita contoh dari beliau? Jawabannya adalah sangat banyak. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya pemimpin dunia dan pemimpin akhirat yang betul-betul cinta mati kepada umatnya, dan cintanya Nabi kepada kita akan dibawa sampai tetes darah penghabisan. Merah sudah tuh. Sejarah membuktikan ketika Nabi Muhammad SAW menutup mata, siapa yang dia panggil di akhir hayatnya? Yang beliau katakan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Inilah yang saya maksud cinta mati kepada umatnya. Bukan seperti pemimpin zaman sekarang yang cintanya cinta monyet. Kalau cintanya hilang, maka yang sisa tinggal Monyetnya. tinggal apa hadirin? Monyet. Apa ada pemimpin zaman sekarang yang kalau mau matinya, yang dia panggil rakyatku, rakyatku, rakyatku? Tidak ada hadirin. Satu-satunya pemimpin di dunia ini yang betul-betul rela berkorban untuk kita, bukan berpaling dari kita, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya buktikan dari suatu kisah yang dahsyat. Ketika beliau Mi'raj, sempat diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau masuk ke dalam surga. Kemudian beliau pun melihat keindahan-keindahan surga. Lalu apakah dengan melihat keindahan surga, lantas beliau terlena dan lupa terhadap nasib kita sebagai umatnya yang masih di bumi? Tidak hadirin. Nabi Muhammad SAW bergegas keluar dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Muhammad, kenapa kau buru-buru keluar dari surga ini?" Lalu apa jawab Rasul? "Ya Allah, aku terbayang nasib umatku yang masih di bumi, dan aku berjanji kepadamu, ya Allah, aku tidak akan mau masuk surga ini sebelum kau berjanji kepadaku, ya Allah, agar semua umatku dibawa ramai-ramai masuk surga ini." Inilah bukti cintanya Nabi kepada kita sebagai umatnya. Sudah masuk surga, yang dipikirkan adalah umatnya. Kalau pemimpin zaman sekarang baru diberi surga-surgaan, sudah lupa terhadap nasib rakyatnya.
Betul apa tidak hadirin? Pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu orang-orang yang mengharap rahmatnya Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW mencakup 3 kecerdasan yang merupakan syarat mutlak bagi setiap pemimpin, sebagaimana yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran. Beliau mengatakan ada 3 syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kekuatan intelijensi. Dalam artian, seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan yang kuat, cerdas dalam mengayomi rakyatnya, cerdas dalam menyelesaikan masalah, cerdas dalam berpolitik, cerdas dalam mengatur pemerintahan supaya pemerintahan berjalan sesuai dengan cita-cita luhur negeri tercinta ini. Bukan hanya cerdas menipu dan membohongi rakyat ketika pemilu, bukan hanya cerdas mengumbar janji hanya untuk mendapatkan kursi, dan cerdas menguras uang rakyat dengan jalan korupsi yang makin menjadi-jadi. Betul hadirin? Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki kekuatan emosional. Dalam artian, seorang pemimpin harus cerdas mengolah rasa dan perasaan yang tidak hanya mementingkan kepuasan pribadinya saja, tetapi yang paling utama adalah peduli dan lebih mementingkan kepentingan rakyatnya, sehingga keputusan-keputusan yang dicetuskan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat dan masyarakat secara luas, bukan keputusan yang selalu berpihak kepada kepentingan penguasa, sementara rakyatnya terus tertindas dalam keterpurukan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, seorang pemimpin harus memiliki kekuatan spiritual, yakni kecerdasan dan kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhannya. Hadirin rahimakumullah, kalau seandainya akhlak Rasulullah SAW bisa dijadikan pijakan dan uswah oleh seluruh umat manusia, terutama oleh para pemimpin di negeri tercinta ini dari setiap aspek kehidupannya, maka insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang maju, rakyatnya damai dan sejahtera, negaranya subur, makmur, gemah ripah loh jenawi, seperti kota Madinah telah dipimpin oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sebagai kesimpulan dari uraian singkat kali ini, saya mengajak kepada hadirin semua, marilah kita jadikan momentum bulan Maulid ini sebagai sarana untuk lebih mengenal dan menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat mencontoh dan mengikuti jejak langkah serta sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Rupanya kita cukupkan sekian uraian singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau tahu Upin Ipin, jangan kau curi ambulan. Kalau mau jadi pemimpin, jadikan Rasul sebagai suri tauladan. Burung nuri, burung merpati, terbang tinggi di udara. Hadirin yang saya hormati, jadilah muslim yang bersaudara. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.